Gal, udah, kita bawa dia ke rumah sakit dulu. Pokoknya kalian semua harus membereskan TKP sebersih mungkin, termasuk mencabut kamera CCTV yang merekam kejadian ini. Pokoknya kalian harus bergerak cepat agar ini tuh tidak terendus oleh polisi. Yuk. Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir. Apa kabar, Bes? Aku harap kalian dalam keadaan yang baik aja ya. Seperti biasa, aku comeback lagi dengan satu kisah kriminal yang terjadi di bulan November 2025 kemarin di kota Batam. Gens, seperti manusia pada umumnya, ketika kebutuhan semakin naik, manusia akan mencukupi kebutuhannya ini dengan berbagai cara. Misalnya dengan merantau, bekerja di kota orang, dengan harapan agar hidup lebih baik. Itu juga yang dilakukan oleh ibu muda satu ini. Tapi, bukan nasib baik yang menghampirinya, melainkan kejadian naas yang sangat menyayat hati. Gimana dan apa peristiwanya? Jadi, begini ceritanya. Batam, kota yang nampak dari luar ini kelihatannya sangat gemerlap. Lampu karaoke nyala sampai pagi. Musik jedak-jeduk tiap malam. Orang datang dari berbagai kota hanya untuk mencari uang di sana. Tapi di balik lampu neon dan suara DJ remix yang suaranya ini kayak ngajak gelut tetangga sebelah, ada sisi gelap yang jarang sekali kelihatan. Dan salah satu kisah yang paling merinding datang dari seorang ibu muda asal Lampung Barat yang bernama Dwi Putri. Seorang perempuan yang awalnya cuma pengen hidup lebih baik, tapi malah pulang tinggal nama. Rumah Sakit Santa Elizabeth Selekop, Sagulung, Batam, pada Sabtu tanggal 29 November 2025, tepatnya pada jam 12:30 dini hari. Saat itu, perawat jaga malam udah setengah ngantuk kali ya. Tiba-tiba ada datang segerombolan orang yang mengaku Mr. X membawa seorang perempuan yang kondisi perempuannya ini itu sudah nampak lemes, mukanya pucat, dan yang bikin petugas medis di situ curiga, tubuh perempuan ini nampak babak belur. Bukan kayak orang kecelakaan seperti dari keterangan orang yang membawanya. Kondisinya bukan kayak orang sakit biasa, dan katanya ada bagian dari lukanya yang terlihat habis disiksa. Perempuan itu adalah Dwi Putri, ibu muda asal Lampung Barat, dan malam itu nyawanya nggak tertolong. Sebelum itu dia cuma ibu biasa. Kalau lihat perjalanan hidupnya, sebenarnya Dwi Putri ini bukan orang yang aneh-aneh, gens. Dwi berasal dari Pekon Pura Mekar, Kecamatan Gedung Surian, Lampung Barat. Dia lahir pada tanggal 16 April 2000 dan pada saat dia meninggal, dia berumur 25 tahun. Di tempat tinggalnya di Lampung, dia dikenal sebagai sosok yang pendiam dan sederhana. Gak neko-neko dia. Menurut laporan dan keterangan warga, Dwi adalah ibu muda yang sudah bercerai. Setelah rumah tangganya kandas, hidupnya mulai berat karena harus memikirkan kebutuhan hidup dan kebutuhan anaknya di masa yang akan datang. Dan seperti kebanyakan orang lain, akhirnya muncul pikiran yang sangat klasik bagi rakyat Indonesia, yaitu merantau. Mungkin bisa bikin hidupnya lebih baik. Batam jadi tujuan karena kota itu terkenal sebagai tempat cepat cari kerja. Minimal, itulah yang dijanjikan orang-orang lain. Sebelum ke dunia LC, Dwi Putri ini ya bekerja biasa. Dia jadi karyawan di sebuah pabrik di Batam. Dia udah berjalan 2 tahun di pabrik itu, dan pada saat kontraknya ini selesai, Dwi kemudian berputar arah untuk mencari penghasilan lain, mencari pekerjaan lain. Selain demi untuk memenuhi kebutuhannya, dia juga berniat mencari ongkos untuk pulang kampung. Suatu hari dia mendapatkan tawaran pekerjaan dari temannya, dan dia menyetujuinya, gengs. Tapi ternyata dia dipaksa jadi lady companion atau LC atau pemandu lagu. Ya, meskipun banyak perempuan lain juga yang ikut terjun ke dunia itu karena emang dijanjikan gaji besar, hidup cepat mapan, bisa kirim uang setiap waktu ke kampung. Tapi masalahnya, dunia beginian sering terlihat abu-abu. Dari luar emang kelihatannya glamor, padahal di dalamnya kadang isinya tuh manipulasi, tekanan, dan penganiayaan. Menurut hasil penyelidikan yang beredar, Dwi Putri disebut sedang menjalani proses seleksi.
dan pembinaan di sebuah mes di kawasan Jodoh Permai, Batu Ampar, Batang. Nama tempatnya aja jodoh, yang datang malah tragedi. Awalnya korban disebut mengikuti semacam ritual penglaris, dan ini bagian yang bikin publik geleng-geleng. Di era sekarang, praktek kayak gini tuh masih dipercaya di beberapa lingkungan hiburan malam. Ada yang percaya supaya laris, ada yang percaya supaya pelanggan suka, dan ada yang percaya menaikkan aura. Ternyata ritual itu udah berjalan sekitar setahun di agensi itu. Jadi, Dwi bukan korban pertama yang ikut proses begituan. Detail ritual yang terungkap sejauh ini, yaitu para calon LC dikumpulkan ke sebuah tempat yang gelap. Mereka dicekoki alkohol, minuman keras, obat-obatan terlarang, dibakari dupa, ada mandi kembang, wajah dicoret-coret, bahkan ada dugaan ritual penggunaan darah dari sayatan tangan. Beberapa mantan penghuni mes ini bilang kalau ritual itu tuh dianggap sebagai syarat supaya laris. Jadi, anak baru wajib ikut. Nah, yang bikin makin serem, ternyata di rumah itu cukup banyak perempuan lain juga. Salah satu saksi pada saat sidang, dia bilang kalau mes itu dihuni setidaknya ada 10 LC. Bahkan ada mantan pekerja yang bernama RD yang mengaku pernah menyaksikan langsung ritual itu sebelum akhirnya kabur karena takut dan gak kuat sama suasana yang ada di mes. Jadi gambaran situasinya tuh kayak gini. Ada anak baru masuk, langsung harus ngikut ritual, tinggal di mes, dan hidup di bawah kontrol agensinya sebelum akhirnya lolos seleksi dan debut. Coba, udah kayak seleksi idol K-pop. Beberapa saksi juga bilang suasana di rumah itu tuh keras dan penuh intimidasi. Kesalahan kecil bisa berujung pada kekerasan fisik. Jadi istilahnya otoriter lah ya. Nah, untuk Dwi sendiri, polisi menduga penyiksaan itu mulai terjadi saat dan setelah proses ritual. Karena Dwi ini dianggap tidak patuh dan tidak mengikuti aturan itu. Ya kan secara dia dipaksa. Bukan dari hati kecilnya dia ingin menjadi LC. Masalahnya situasi mulai berubah jadi brutal. Menurut penyelidikan polisi, Dwi diduga mengalami kekerasan fisik ini selama 3 hari berturut-turut. Dwi disebut diborgol, dipukul, disiram air, dan mengalami penganiayaan yang berat. Tubuhnya tentu penuh dengan luka memar. Di hari terakhirnya, tepatnya di tanggal 28 November 2025, hari itu, pada sore hari, Dwi sudah gak menunjukkan respon sama sekali. Di sini, Wilson, sebagai pelaku utama tindak kekerasan itu, kemudian memanggil bidan biasa dan membeli tabung oksigen untuk mencoba menyadarkan Dwi. Namun sayang, saat itu Dwi sudah dinyatakan meninggal dunia. Wilson di situ seketika panik. Meninggal. Udah, kita bawa dia ke rumah sakit dulu. Pokoknya kalian semua harus membereskan TKP sebersih mungkin, termasuk mencabut kamera CCTV yang merekam kejadian ini. Pokoknya kalian harus bergerak cepat agar ini tuh tidak terendus oleh polisi. Yuk, gas, move, gitu. Wilson sempat memerintahkan anak buahnya untuk mencabut atau menghapus rekaman CCTV di TKP. Bayangin, seorang ibu muda yang merantau mungkin cuma buat menuhin kebutuhan hidupnya agar hidupnya ini lebih baik, malah terjebak di sebuah kamar mes bersama orang-orang yang memperlakukannya nggak kayak manusia. Dan yang paling sedih, diduga ada beberapa orang yang berada di lokasi kejadian. Jadi nggak mungkin dong nggak ada saksi mata, atau minimal ada yang tahu, tapi nggak ada dari mereka yang coba menghentikan perbuatan itu. Hari-hari terakhir Dwi diduga diisi penderitaan. Kondisinya makin memburuk, tubuhnya udah nggak kuat, dan saat situasi udah kritis, baru pelaku membawa Dwi ke rumah sakit. Klasik banget. Pas masih hidup, mereka lanjut nyiksa dia. Pas udah koma, baru mereka panik. Telat. Tapi justru di rumah sakit itulah semua kedoknya ini terbongkar. Karena tenaga medis curiga, lukanya terlalu banyak dan itu tuh bukan luka dari orang habis kecelakaan seperti apa yang disampaikan oleh orang yang membawa Dwi ke rumah sakit itu.
Kondisinya pun udah pucat, udah dingin, udah memar-memar membiru. Fix ini bukan kecelakaan. Bukan orang yang jatuh di kamar mandi sambil salto. Di sini, tenaga medis langsung melaporkan keganjilan ini ke polisi. Dan akhirnya, polisi turun tangan. Begitu penyelidikan dimulai, fakta-fakta mulai keluar. Polisi kemudian menetapkan beberapa tersangka, termasuk orang-orang yang membawa Dwi ke rumah sakit. Polisi langsung menyelidiki semuanya, termasuk orang yang dipanggil papi di agensi itu. Jadi istilah papi ini emang sering ya gens, ada di dunia malam. Biasanya istilah papi ini buat orang yang ngatur LC, perekrutan, atau operasional agensi itu. Dan dari sinilah publik mulai sadar kalau ini tuh bukan hanya sekedar kasus penganiayaan biasa, tapi diduga ada unsur eksploitasi perempuan, bahkan muncul dugaan perdagangan orang atau TPPO. Karena pola kasusnya itu mirip, di mana perempuan direkrut, dijanjikan dapat pekerjaan, dibawa jauh dari lingkungan tempat tinggal, lalu masuk ke lingkungan yang penuh dengan tekanan. Sementara itu, di Lampung, keluarga Dwi syok berat karena yang mereka tahu Dwi ke Batam itu ya untuk bekerja. Gak ada yang nyangka kalau Dwi bakal pulang cuma tinggal jasad. Dan bagian paling nyesek di kasus ini tuh ya nasib anaknya. Karena setiap kasus kayak gini selalu ada anak yang kehilangan ibu, selalu ada keluarga yang kehilangan anak mereka. Dan kadang anak itu tuh belum cukup umur buat ngerti kenapa ibunya ini nggak kembali lagi. Kasus ini ditangani secara intensif oleh Polsek Batu Ambar dan Polresta Balerang. Persidangan masih terus berjalan dan keluarga berharap para pelaku dihukum dengan adil dan seberat-beratnya. 4 orang pengurus agensi ditetapkan sebagai pelaku. Mereka adalah Wilson Lukman alias Koko atau pemilik agensi, ada Melika Levana, ini adalah pasangannya Wilson, ada Putri Angelina dan Salmi Ati. Mereka sempat berusaha menghilangkan jejak dengan mencabut perangkat CCTV dan bawa korban yang sudah tidak bernyawa ini ke rumah sakit dengan memberikan keterangan palsu. Begitu kasus ini viral, media langsung geger, langsung rame. Orang-orang marah besar karena menurut publik, ini udah bukan soal dunia malam lagi, tapi soal kemanusiaan. Banyak yang mempertanyakan, kenapa korban bisa disiksa? Kenapa nggak ada yang nolong? Dan sistem perekrutannya ini gimana? Dan apakah ada korban lain? Karena jujur aja, kalau satu kasus berhasil terbongkar, biasanya publik langsung mikir, jangan-jangan ini bukan kasus yang pertama. Kasus Dwi Putri sebenarnya nunjukin satu hal yang sering banget terjadi di masyarakat Indonesia. Orang merantau itu bukan untuk hidup glamor. Kadang mereka merantau karena kepepet ekonomi. Kadang orang itu cuma pengen bayar kontrakan, beli kebutuhan anak, membantu orang tua, atau sekedar bertahan hidup. Dan saat seseorang lagi desperate, dalam keadaan di bawah banget, lagi down, mereka jadi gampang percaya sama janji manis. Apalagi kalau dijanjiin, kerjanya gampang, gajinya gede, bisa cepat kaya. Padahal ujungnya masuk ke lingkungan berbahaya. Dwi Putri datang ke Batam membawa harapan. Tapi yang pulang ke kampung halaman tinggal jasad. Kasus ini bukan hanya sekedar cerita kriminal, tapi juga cerita tentang kemiskinan, kerentanan perempuan, eksploitasi, dan mimpi perantau yang berubah menjadi mimpi buruk. Nama Dwi Putri ini masih diingat sebagai kasus yang paling tragis yang pernah muncul di balik gemerlapnya dunia malam Batam. Karena kadang tempat yang terlihat paling gemerlap pun menyimpan sisi paling gelap di dalamnya. Oke, itu dulu cerita dari aku malam ini, guys. Gimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya pendapat kamu tentang video ini, cerita ini, atau saran kamu tentang apa siapa yang aku ceritakan di channel ini. Subscribe juga agar channel ini terus berkembang dan menemani malam gabut kalian dengan cerita yang aneh, ngeri, bikin mikir, dan bikin sadar. See you next time. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.